Tohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda dan pemain tu memang main di first team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, keberhasilan dari Erick Thohir sebagai ketum PSSI Indonesia sekarang yang mampu membawa timnas Indonesia hingga sekarang ini mengundang satu kecemburuan bagi Malaysia. Dan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Erick Thohir trending di Malaysia. Seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Desak Hamidin segera mundur. Pengamat Malaysia inginkan presiden seperti Erick Thohir. Saya kadang-kadang jealous sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul rekrutmen lah penting. Ini sebab aku suka dan respect Pak Erick Thohir. Tengok, beliau bergambar dengan legend bola sepak. Pak Erick Thohir sudah ada banyak connection atau banyak berjumpa dengan player-player bola sepak, pemilik kelab bola sepak seluruh, dan beliau antara orang yang paling dikenali di dalam bola sepak dunia. Dan itu saya respect. Berbanding dengan sekian-sekian, kalian tahulah siapa beliau kan. Midin. Memang tak ada apa-apa guys. Tapi Pak Erick Thohir telah tunjukkan bahawa beliau adalah pemimpin yang perlu kita respect, yang perlu kita kagumi dan patut kita contohi. Dan beliau adalah orang yang boleh katakan saya memang respect lah. Saya tidak tahu nak kata apa guys. Apapun Pak Erick Thohir, semoga maju jaya, semoga bersama timnas Indonesia teruskan membantu dan semoga membawa orang-orang yang berkualiti untuk timnas Indonesia guys. Ini menunjukkan bahawa perkembangan sepak bola di Indonesia sudah jauh berubah ya, dan dia dapat memberi inspirasi terhadap tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Ini adalah yang memulakan langkah ini adalah Indonesia guys di ASEAN ini. Kenapa begitu? Bila melihat bagaimana sejak Pak Erick Thohir setelah dia menjabat sebagai ketua umum, di situ pada mulanya dia telah mengubah ya persepsi seluruh negara-negara di Asia Tenggara ini terhadap persepak bolaan di Indonesia. Semalam semua fokus tertumpu dekat Marcelino Ferdinand. Tapi hari ni aku nak sembang sikit pasal Erick Thohir, yang mana semua orang patut bersetuju kot, faktor terbesar di mana Indonesia berada sekarang adalah kerana lelaki ini seorang. This individual who is so passionate about his football team, who is so passionate about timnas, yang membawa timnas di mana mereka sekarang. Kita dah tahu pasal dia punya passion, kita dah tahu pasal dia punya kebijaksanaan mencari player-player warisan yang boleh diserap masuk ke dalam timnas. Tapi aku nak cakap pasal satu benda yang aku suka pasal Erick Thohir ni. Semalam kalau korang tengok video ni ataupun video ni keluar hari ni, lepas habis game, dia masuk dalam bilik persalinan, dia salam semua player. And then dia bukan jenis yang celebrate, wah kita dah menang. Tak. Dia stay grounded, dia stay focus. Dia kata kat semua player, fokus untuk next game. Sebab benda belum habis, masih lagi ada baki 4 perlawanan. Dekat sini aku nampak dia punya passion dan dia punya vision, yang mana he really wants to see his country main World Cup. Itu dia punya impian dan itu dia punya misi. Dia nak tengok Indonesia main di Piala Dunia ataupun sekurang-kurangnya layak ke round seterusnya. Sebab itulah dia tak celebrate pun. Sebab bagi dia, it's not over. Masih lagi ada 4 game.
Indonesia di tempat ketiga, tapi persaingan sangat-sangat sengit dengan tim-tim yang lain. Aku sangat-sangat suka macam benda ni. Kalau kau tak kenal dua orang ni, tak payah tengok bola sepak. Dua pemimpin bola sepak paling padu di Asia, TMJ dan Erick Thohir, baru saja bertemu. Sejujurnya antara semua individu yang terlibat dalam bola sepak di Asia, dua orang inilah yang abang paling respect. Di bawah pimpinan Tunku Mahkota Ismail, JDT kini antara klub paling digeruni di Asia. Dari fasiliti dan stadium yang world class kepada budaya coaching serta pemain mereka yang profesional, tak heranlah JDT kini klub yang mempunyai ranking paling tinggi di Asia Tenggara. Sejak Erick Thohir mengambil alih peranan sebagai Presiden PSSI, tidak dapat dinafikan Timnas Indonesia lah yang mempunyai peningkatan paling mantap dewasa ini. Daripada program naturalisasi yang sangat berkesan kepada pencapaian terkini, setiap lapis umur bola sepak dan futsal Timnas Indonesia memang terbaik. Menurut posting TMJ di sosial media, mereka berbincang tentang bola sepak dan rancangan masa depan yang akan menaikkan lagi tahap bola sepak ASEAN. Erick Thohir juga bertambah yang kedua-dua pihak ini negara Asia Tenggara mampu bersaing di level Asia, lebih-lebih lagi tahap dunia. Inilah benda positif yang kita nak, bersama-sama jiran serumpun saling mendukung dan maju dalam bola sepak. Salah satu pengamat sepak bola asal Malaysia mengatakan bahwa Timnas Indonesia merupakan tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola Asia Tenggara. Baru-baru ini, anak asuh Shin Tae-yong memang tengah menjadi perhatian dunia. Bagaimana tidak, mereka sukses meraih kemenangan atas tim raksasa sekelas Timnas Arab Saudi. Momen bersejarah itu terjadi kala kedua tim tersebut bertemu di laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol itu diborong habis oleh sang wonderkid andalan, yakni Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan itu membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin. Mereka juga masih memiliki peluang yang besar untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau menuju putaran keempat. Di lain sisi, kemenangan ini juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perbincangan. Komentar positif akan kemenangan tim Garuda turut datang dari negeri jiran alias Malaysia. Salah satu pengamat sepak bola tanah Melayu, yakni Keesmat, memberikan kredit kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan baru-baru ini. Ia mengaku terkesima dengan pencapaian Timnas Indonesia yang mampu menaklukkan tim sekelas Arab Saudi. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa tim Garuda juga baru saja mencatatkan sejarah penting. Kini Indonesia berstatus sebagai tim Asia Tenggara dengan pencapaian terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita harus kasih kredit ke Indonesia yang baru-baru ini menciptakan sejarah, jika tak Keesmat, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena. Di Indonesia adalah satu-satunya. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana para pengamat sepak bola Malaysia dan juga pecinta sepak bola Malaysia yang menyoroti sosok Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang bisa membawa sepak bola Indonesia dengan segala perkembangannya sampai saat ini. Mereka menilai sosok dari Erick Thohir ini bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan panutan untuk bisa ditiru oleh Malaysia agar sepak bola Malaysia itu juga bisa berkembang seperti halnya sepak bola Indonesia yang sampai saat ini bisa benar-benar membanggakan masyarakat Indonesia. Indonesia bisa masuk di babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026, dan juga satu yang bisa membanggakan kita adalah Indonesia membuat sejarah, di mana Indonesia satu-satunya negara yang mewakili di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 yang bisa mendapatkan poin lebih banyak dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang pernah mengikuti ajang yang sama. Dan juga Indonesia berhasil bisa mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0. Inilah perkembangan sepak bola Indonesia di bawah pemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua
ultimatum PSSI yang dinilai oleh para pengamat Malaysia ini satu keberhasilan yang luar biasa dan patut ditiru ataupun dicontoh. Hal ini terbukti kemarin belum lama ini Tengku Ismail itu bertemu dengan Erick Thohir. Tentunya ada sesuatu yang dibicarakan dan rencananya Malaysia pun akan merevolusi tubuh FAM sebagai organisasi sepak bola di Malaysia. Tentunya tak lain agar sepak bola Malaysia bisa seperti Indonesia. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.